Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai tentang kepenulisan buku teks, yang mana ini merupakan tugas dari salah satu dosen pengampu kami, yaitu Ibu Ria. Dan kami di sini mewawancarai salah satu dosen bahasa Indonesia, ini Bu Ana Yulianti MPD. Di sini kami dari kelompok 3 Bu izin menanyakan atau mewawancarai Ibu perihal buku bahan ajar. Yang pertama, apakah Ibu pernah membuat buku bahan ajar? Untuk bahan ajar, saya pernah membuat konsep bahan ajar. Jadi contohnya ini, selama ini saya memegang kritik sastra, saya membuat rencana buku bahan ajar, tetapi sampai sekarang masih belum berusaha untuk menerbitkan. Jadi sementara hanya seperti ini saja, karena sebuah bahan ajar yang diakui itu harus dipublikasikan. Jadi intinya bahan ajar, rencana bahan ajar ada, tapi kalau terpublikasi. Baik, selanjutnya itu pertanyaannya, apakah itu ada pedoman khusus untuk membuat bahan ajar? Membuat bahan ajar itu memang harus ada pedoman, karena di dalam bahan ajar itu harus mencakup banyak hal, karena pedomannya adalah kurikulum tergantung kurikulumnya apa. Nah, pedomannya seperti apa. Jadi di dalam buku bahan ajar itu harus ada bagian-bagian yang harus dimunculkan. Ini contoh ya, contoh saja. Jadi di dalam bahan ajar itu harus ada bagian deskripsi singkat tentang mata kuliah, terus manfaat dari mata kuliah itu apa, kemudian capaian pembelajaran. Tapi hal ini tetap bergantung kembali lagi ke kurikulumnya yang digunakan, karena sekarang kan ada kurikulum merdeka, kurikulum apa, berubah-ubah ya gitu. Kemudian ada itu yang harus ada capaian pembelajaran. Malah yang lebih lengkap itu ada kontrak perkuliahan. Itu ada yang seperti itu. Jadi ada bagian-bagian yang memang harus ada dalam sebuah bahan ajar. Istilahnya sistematika ya, pedoman penulisan. Jadi selain kurikulum yang jadi pedoman, selain kurikulum yang jadi pedoman, ada pedoman yang lainnya, yakni sistematika penulisan bahan ajar. Dimana makanya biasanya membuat bahan ajar itu terkadang ada pelatihan khusus, yang harus dilakukan. Ini terkait dengan materi atau mata kuliah atau mata pelajaran yang akan dibahas. Jadi bahan ajar itu bisa macam-macam. Jadi ada kumpulan dari materi-materi yang diberikan tiap tahun, ada yang berbentuk buku. Bentuk buku itu identik misalnya perkuliahan 14 kali tatap muka dengan materinya, dengan capaian pembelajarannya, dengan tujuan deskripsi mata kuliah, manfaat materi mata kuliah itu, gitu. Macam-macam. Itu harus harus ada pedomannya. Jadi salah satunya ya itu. Nanti banyak, mungkin hanya yang saya ketahui karena fokus pada dua hal itu, yakni kurikulum dan sistematika penulisan bahan ajar. Menurut Ibu, bagaimana hasil dari penerapan bahan ajar fasilitas mahasiswa? Hasil penerapan, kalau menurut Ibu hasil penerapannya ya baik sih, karena apa?
ketika dosen tidak maksimal dalam menerangkan secara lisan, terbantukan dengan adanya bahan ajar. Jadi mahasiswa itu bisa melanjutkan pemahaman materi mungkin yang karena kalau tatap muka terkadang kita dibatasi waktu kan, sedangkan pemahaman kadang butuh waktu yang lebih lama. Jadi ini sangat membantu ke mahasiswa karena mahasiswa akan bisa mempelajarinya lebih lanjut di luar perkuliahan, misalnya di rumah dengan membaca lagi buku bahan ajarnya. Itu menurut Ibu sih ya. Jadi ini memudahkan. Itu dari sisi mahasiswa. Kalau dari sisi Ibu sebagai pengajar, itu ya jelas sangat membantu. Karena terkadang ada bagian-bagian materi yang mungkin tidak maksimal untuk disampaikan oleh dosen secara langsung. Jadi dengan adanya bahan ajar ini bisa membantu mereka untuk memahami lebih lanjut. Ya, selain itu yang ketiga, mahasiswa juga terbantukan dari sisi minggu depan materi apa ya. Jadi tinggal melihat buku bahan ajarnya. Karena bahan ajar ini memang harus dibuat secara runtut, makanya biasanya berpegangan pada pertemuan-pertemuan. Pertemuan pertama tentang ini. Nah, jadi runtut di situ. Berikutnya kadang kan belum selesai. Oke, hari ini selesai bab ini mengenai materi ini, minggu depan kita akan membahas tentang ini. Nah, mahasiswa bisa mempelajari lebih awal dari rumah. Jadi ketika pertemuan berikutnya dosen menerangkan, dosen tidak kesulitan untuk mengajak mahasiswa segera memahami. Jadi mahasiswa bisa belajar lebih awal dari rumah bagi yang memang benar-benar belajar. Terakhir Bu, apakah ketika Ibu membuat buku bahan ajar ada kesulitan yang dimiliki oleh Ibu? Kalau kesulitan tidak ada, karena semuanya sudah ada pedomannya, materi sudah dipersiapkan, tidak ada kesulitan. Hanya saja mungkin tantangannya yaitu waktu untuk menulis bahan ajar. Makanya kadang ada tahapan sebelum jadi sebuah bahan ajar itu dosen atau pengajar itu sebelumnya harus mempersiapkan materi per tatap muka. Kalau sudah rutin membuat itu, maka itu memudahkan. Kalau kesulitan sih tidak ada karena sudah ada pedomannya, kurikulum, kemudian tinggal cari referensi yang terkait sebagai daftar pustaka, kemudian kurikulum sudah tadi tujuan ini. Saya rasa tidak ada kesulitan, cuma tantangan saja yang memang dimiliki. Kalau sudah ketemu males, terus hilang, lagi semangat ada yang ganggu. Baik, terima kasih atas waktunya. Ibu telah memberi waktu kepada kami untuk mewawancarai Ibu perihal buku bahan ajar. Sekali lagi terima kasih. Akhirnya dari kami, mohon muafiq ila wal minhalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.